Ada masa dalam hidup ketika kita merasa sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kita memperbaiki niat, menjaga sikap, dan belajar bersabar. Namun kenyataan tetap saja terasa kejam. Rencana gagal, harapan runtuh, dan jalan hidup terasa semakin sempit. Di titik ini banyak orang mulai memandang dirinya sendiri sebagai penyebab utama dari semua yang terjadi. Seolah-olah Allah sedang menghukum tanpa ampun. Menyalahkan diri sendiri seringkali terasa masuk akal. Kita diajarkan bahwa setiap akibat pasti ada sebab. Maka ketika hidup terasa hancur, kita sibuk menggali masa lalu, mencari kesalahan kecil, mengungkit dosa lama, dan memperbesar kekurangan diri. Hati pun lelah, bukan karena ujian itu sendiri, tetapi karena kita terus memukul diri dengan rasa bersalah yang tidak selalu benar. Padahal tidak semua kesulitan adalah hukuman. Dalam Islam, hidup memang dirancang sebagai tempat ujian. Dunia bukan ruang nyaman yang bebas masalah, melainkan tempat pembentukan jiwa. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi Dia menjanjikan makna di balik setiap luka bagi mereka yang mau bertahan dan belajar. Seringkali kita lupa bahwa ujian tidak selalu datang karena kita salah. Banyak ujian justru datang karena kita sedang dipersiapkan. Allah menguji bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membersihkan hati dari ketergantungan selain kepadanya. Ujian hadir agar manusia belajar bersandar, bukan merasa paling mampu. Namun di sisi lain, Islam juga mengajarkan muhasabah. Ketika musibah datang, kita diajak untuk bercermin, bukan untuk membenci bayangan sendiri. Muhasabah bukan tentang menghancurkan harga diri, melainkan tentang mengenali titik lemah agar bisa diperbaiki dengan kasih dan kesadaran. Masalah muncul ketika muhasabah berubah menjadi penghukuman diri. Kita tidak lagi mencari pelajaran, tetapi terjebak dalam penyesalan tanpa arah. Kita merasa tidak layak ditolong, tidak pantas bahagia, dan terlalu kotor untuk mendapat rahmat. Disinilah setan bekerja paling halus, menjauhkan manusia dari harapan atas nama kesalehan palsu. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk berputus asa. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, pintu taubat tetap terbuka. Maka bagaimana mungkin Allah menutup pintu rahmat bagi hamba yang sedang berusaha taat, namun diuji dengan kesulitan hidup? Ketika ujian terasa panjang, manusia mulai lelah. Doa terasa kosong, ibadah terasa rutin, dan hati mulai bertanya mengapa Allah diam. Padahal Allah tidak pernah diam. Dia bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita lihat. Dia membentuk sabar, melatih ikhlas, dan mematahkan kesombongan yang tersembunyi di dalam hati. Tidak semua jawaban datang dalam bentuk perubahan keadaan. Terkadang jawaban datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Allah mungkin belum mengubah situasi, tetapi Dia menguatkan hatimu agar tidak hancur di dalamnya. Kesulitan juga sering menjadi cermin tentang apa yang selama ini kita sandari. Saat semuanya berjalan lancar, kita merasa kuat dan mampu. Namun ketika kesulitan datang, baru terlihat betapa rapuhnya manusia tanpa pertolongan Allah. Disitulah tauhid diuji, bukan di lisan, tetapi di kedalaman jiwa. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah marah. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu lebih dekat. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari harapan yang salah arah. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tidak akan bisa kamu terima jika hatimu belum cukup lapang. Kesulitan memang tidak selalu bisa dimengerti saat ini. Banyak hikmah baru terlihat setelah waktu berlalu. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Dia Maha mengetahui apa yang kamu sanggup pikul, bahkan ketika kamu sendiri merasa tidak kuat. Maka ketika pertanyaan itu muncul kembali, apakah ini salahku atau ujian dari Allah? Cobalah mengubah cara bertanya. Bukan lagi mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi apa yang sedang diajarkan. Bukan lagi bertanya kapan semua ini berakhir, tetapi bagaimana aku bisa tetap berjalan tanpa kehilangan iman. Ada kalanya kesulitan terasa begitu sunyi, bukan hanya karena masalahnya berat, tetapi karena tidak semua orang mampu memahami apa yang sedang kamu rasakan. Kamu terlihat baik-baik saja di luar, tersenyum, menjalani hari seperti biasa, namun di dalam hati ada kegelisahan yang terus berputar. Pada fase ini Allah seringkali sedang mengajarkanmu untuk bersandar hanya kepadanya, bukan kepada pengertian manusia. Manusia mudah menilai dari hasil, tetapi Allah menilai dari proses. Saat dunia melihat kegagalan, Allah melihat kesabaran. Saat manusia melihat keterlambatan, Allah melihat ketekunan. Dan saat kamu merasa tertinggal, Allah mungkin sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang sebenarnya akan melukaimu di kemudian hari. Tidak semua doa dijawab dengan apa yang kita minta. Sebagian doa dijawab dengan penundaan, sebagian lagi dijawab dengan pengalihan. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya.
bahkan keinginan yang tidak mampu kita ucapkan dengan kata-kata. Ketika Allah tidak memberi sesuai permintaan, bukan berarti Dia menolak, tetapi bisa jadi Dia melindungi. Kesulitan juga sering menjadi cara Allah menghentikan kita dari jalan yang tampak baik, namun tidak membawa kebaikan jangka panjang. Kadang kita terlalu keras mengejar sesuatu, hingga lupa bertanya, apakah itu memang yang terbaik? Maka Allah menghentikan langkah kita, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyelamatkan. Di saat seperti itu, wajar jika hati memberontak. Wajar jika muncul rasa kecewa, bingung, bahkan marah. Allah tidak membenci kejujuran emosi hambanya. Yang Dia benci adalah keputusasaan yang membuat manusia berhenti berharap. Selama hatimu masih kembali kepada Allah, meski dengan air mata dan keluhan, itu masih bentuk ibadah. Banyak orang mengira iman itu selalu tenang dan yakin. Padahal, iman juga bisa gemetar, ragu, dan lelah. Yang membedakan hanyalah kemana kita kembali saat iman terasa rapuh. Apakah kita menjauh, atau justru semakin mendekat, meski tertatih? Kesulitan yang berkepanjangan seringkali mematahkan rasa percaya diri. Kamu mulai merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Melihat hidup orang lain yang tampak lebih mudah, lebih cepat berhasil, dan lebih bahagia. Lalu bertanya dalam hati, mengapa hidupmu tidak sama? Padahal Allah tidak menciptakan hidup untuk dibandingkan, melainkan untuk dijalani. Setiap manusia memiliki waktu masing-masing. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang diberi di awal, ada yang ditunda hingga hatinya siap. Keterlambatan bukan tanda kegagalan, dan kecepatan bukan jaminan keselamatan. Semua berjalan dalam pengaturan yang sangat teliti, meski seringkali tidak kita pahami. Ketika Allah menahan sesuatu darimu, seringkali Dia sedang memberimu ruang untuk tumbuh. Tanpa kesulitan, manusia mudah lupa. Tanpa kehilangan, manusia sulit menghargai. Dan tanpa luka, hati seringkali tetap keras dan sombong. Ada satu titik dalam kesulitan di mana manusia mulai lelah, bukan karena masalahnya, tetapi karena harapan yang terus ditunda. Kamu bangun setiap hari dengan doa yang sama, menjalani rutinitas dengan sisa tenaga, dan tidur dengan pertanyaan yang belum terjawab. Di fase ini, Allah seringkali sedang menguji bukan kekuatan fisikmu, tetapi keteguhan hatimu untuk tetap percaya meski tidak melihat hasil apapun. Kepercayaan kepada Allah bukan hanya saat doa dikabulkan, tetapi juga saat doa belum dijawab. Iman yang matang justru tumbuh di ruang kosong itu. Di sela-sela penantian yang panjang, di sanalah hati belajar mengatakan, aku percaya, meski aku tidak mengerti. Seringkali kita ingin kepastian sebelum berserah. Kita ingin tanda sebelum yakin. Padahal tawakal sejati justru lahir ketika tidak ada pegangan. Selain keyakinan bahwa Allah Maha Tahu apa yang sedang Dia lakukan. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi berhenti memaksa kehendak kita di atas kehendaknya. Kesulitan juga menjadi cara Allah memisahkan mana yang benar-benar kita butuhkan, dan mana yang hanya kita inginkan. Banyak hal yang kita kejar dengan penuh emosi, padahal jika benar-benar kita miliki, belum tentu membuat kita tenang. Allah lebih tahu apa yang menenangkan jiwamu, bahkan ketika logikamu menolaknya. Ada kalanya Allah mengambil sesuatu yang sangat kamu cintai. Bukan karena Dia kejam, tetapi karena cinta itu mulai mengambil posisi yang seharusnya hanya miliknya. Kehilangan seperti ini memang menyakitkan, namun seringkali justru menyelamatkan iman dari ketergantungan yang berlebihan pada makhluk. Manusia sering mengukur kebaikan dari rasa nyaman. Padahal tidak semua yang nyaman itu baik, dan tidak semua yang menyakitkan itu buruk. Banyak kebaikan besar lahir dari proses yang sangat tidak nyaman, sangat melelahkan, dan sangat menguras emosi. Ketika kamu bertahan di masa sulit tanpa menjadi pahit, tanpa kehilangan adab, dan tanpa berhenti berdoa, disitulah sebenarnya kemenangan sedang dibentuk. Mungkin bukan kemenangan yang bisa dipamerkan, tetapi kemenangan yang menenangkan jiwa. Allah tidak selalu mengubah keadaan agar sesuai dengan keinginan kita. Terkadang Dia mengubah kita agar mampu hidup di dalam keadaan itu, tanpa kehilangan diri. Perubahan ini tidak terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam hati. Kesulitan juga mengajarkan kita untuk lebih lembut kepada diri sendiri dan orang lain. Saat kamu terluka, kamu mulai memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Dari sini lahir empati, kesabaran, dan kerendahan hati yang tidak bisa dipelajari dari hidup yang selalu mudah. Jika hari ini kamu masih berdiri meski tertatih, masih berdoa meski lelah, dan masih berharap meski sering kecewa, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa Allah belum selesai denganmu. Selama hatimu masih kembali, selama sujudmu masih jujur, dan selama air matamu masih jatuh kepadanya, kamu belum kalah. Maka jangan tergesa-gesa menyimpulkan makna dari kesulitanmu. Tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Ada hikmah yang baru akan terasa
setelah kamu melewati jalan ini dengan sabar. Yang terpenting bukan seberapa cepat masalah berakhir, tetapi seberapa utuh imanmu tetap terjaga selama proses itu berlangsung. Pada suatu titik, Allah membawa hambanya ke keadaan di mana tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain doa. Bukan karena semua jalan benar-benar tertutup, tetapi karena Allah ingin menunjukkan bahwa selama ini manusia terlalu percaya pada kemampuannya sendiri. Ketika semua sandaran runtuh, barulah hati benar-benar bersujud tanpa syarat. Di fase ini, doa tidak lagi panjang dan indah. Kadang hanya helaan napas, tangis pelan, atau kalimat sederhana yang diulang-ulang. Namun justru doa seperti inilah yang paling jujur. Allah tidak menilai kefasihan kata, tetapi kehadiran hati. Dan hati yang hancur di hadapannya adalah hati yang paling dekat dengan pertolongan. Kesulitan mengajarkan kita bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak merasa sakit. Menjadi sabar bukan berarti tidak pernah mengeluh. Sabar adalah tetap memilih Allah meski hati terasa berat. Tetap menjaga adab meski luka belum sembuh. Tetap berharap meski realita belum berubah. Ada orang-orang yang diuji dengan kehilangan arah hidup. Mereka tidak tahu lagi harus melangkah kemana. Rencana yang dulu terasa jelas kini kabur. Namun ketahuilah, saat Allah menghapus peta hidupmu, seringkali Dia ingin kamu berjalan lebih dekat kepadanya, bukan kepada tujuan dunia semata. Allah tidak pernah terlambat. Hanya saja waktunya tidak selalu sama dengan waktu kita. Apa yang kita anggap lambat, bisa jadi tepat. Apa yang kita anggap tertunda, bisa jadi disiapkan dengan sangat matang. Dan apa yang kita anggap gagal, bisa jadi sedang diarahkan ulang. Kesulitan juga menjadi penyaring. Ia memisahkan siapa yang benar-benar tulus menemanimu, dan siapa yang hanya hadir saat keadaan mudah. Dari ujian, kamu belajar bahwa tidak semua orang harus tinggal, dan tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Ketika satu demi satu hal yang kamu banggakan hilang, Allah sedang mengajarkan kerendahan hati. Bukan untuk merendahkanmu, tetapi agar kamu tidak menggantungkan harga diri pada hal-hal yang bisa lenyap kapan saja. Ada luka yang tidak sembuh dengan waktu, tetapi sembuh dengan penerimaan. Menerima bukan berarti menyerah, melainkan berdamai dengan kenyataan sambil tetap percaya bahwa Allah tidak sedang bercanda dengan hidupmu. Jika hari ini kamu merasa doa-doamu belum dijawab, jangan berhenti. Bisa jadi jawaban itu sedang dibentuk dalam dirimu, bukan di sekitarmu. Allah lebih peduli pada siapa dirimu setelah ujian daripada apa yang kamu miliki setelah ujian. Maka ketika kesulitan kembali datang dan pertanyaan itu muncul lagi, apakah ini salahku atau ujian dari Allah? Ingatlah satu hal penting. Allah tidak pernah menguji untuk menghancurkan. Dia menguji untuk mendewasakan. Dia menguji untuk mendekatkan. Dan Dia menguji karena kamu masih dianggap layak untuk dibentuk. Selama kamu masih berusaha bangkit, meski perlahan, selama kamu masih memilih jujur di hadapannya, meski lemah, yakinlah bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada semua kesulitan yang sedang kamu hadapi. Pada akhirnya, mungkin kamu tidak akan mendapatkan semua jawaban atas pertanyaan hidupmu. Namun kamu akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang lebih kuat, iman yang lebih dalam, dan hubungan dengan Allah yang lebih jujur. Maka teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah berharap, meski pernah kecewa. Dan teruslah percaya, meski jalan hidupmu belum terang. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang masih berusaha mendekat, walau dengan langkah yang gemetar.